tentang kesebangunan. Pada saat kita berbicara tentang kesebangunan sama kongruensi, sebenarnya kita tinggal bayangin. Kesebangunan itu bendanya bentuknya persis, enggak, mirip dengan ukuran yang proporsional. Apa yang bendanya mirip yang ukurannya proporsional? Bayangin persegi. Persegi 2 kali 2 sama persegi 4 kali 4 itu sebangun. Tapi dia nggak kongruen. Jadi kalau kongruen itu benar-benar sama. Jadi yang satu persegi 2 kali 2, yang satu juga 2 kali 2. Yang satu segitiga sama sisi. Sisinya 3, 3, 3. Yang satu itu juga sama persis, sisinya harus 3. Kalau misalkan yang satu segitiga sama sisi, sisinya 3. Yang satu segitiga sama sisi, sisinya 6. Itu namanya sebangun, bukan kongruen. Jadi kalau kongruen persis sama. Sebangun proporsional. Nah, cara membuktikan kesebangunan itu ada dua. Yaitu adalah satu, panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang senilai. Atau sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama, baca dulu ya. Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Pengertian kesebangunan berlaku umum untuk setiap bangun datar. Bangun datar, berarti maksudnya jajaran genjang lah, persegi lah, persegi panjang lah, belah ketupat lah, lain-lain lah. Bangun datar ya, bukan bangun ruang. Jadi bayangin bangun datar, dimensi 2, bukan dimensi 3. Sudut-sudut yang kedua, yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Maksudnya gini, saya punya segitiga, karena itu paling gampang. Segi 4, ya sama aja lah. Saya punya segitiga, 1, perbandingannya panjangnya 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga yang satunya yang lebih kecil, ini 2, ini 3, ini 2,5, ya kita bandingin sisi yang kecil sama yang kecil. Berapa kali lipat? Ini yang kecil nih, sama yang kecil nih. Berapa kali lipat? Ini kan kali setengah kan? Ya bukan? Nah sekarang yang gede nih, sama yang gede. Berarti kita harus bandingin ini sama ini. Setengah kali juga kan? Ini kali setengah kan? Nah sekarang yang sedang sama yang sedang. Ini yang sedang sama yang sedang. Kali setengah kan? Berarti, katakanlah ini segitiga ABC, ini segitiga PQR, segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga temannya. Nah, kalau kita mau nulis, kita nggak boleh tulis sembarangan. Jadi, dia sebanding sama siapa? Coba kita lihat A. A itu di depan 6, sisi yang paling panjang. Yang di depan sisi yang paling panjang untuk segitiga yang kecil yang mana? 3. Berarti kalau kita tulisin, ini sudutnya lingkaran, ini juga lingkaran. Artinya A itu sebanding sama P. Jadi kita tulis di sini, A-nya duluan, berarti P. B-nya di depan 4, sisi yang paling pendek. Segitiga yang kecil, sisi yang paling pendek berapa? 2. Itu di depan R. Berarti kalau kita tulisin, kalau misalkan di depan 4 itu kita tulisin bentuk bintang, berarti yang bintang juga itu di sini. Karena 4 kan sebanding sama 2. Berarti kalau saya tuliskan di sini itu B, berarti artinya di sini urutannya itu harus R. Karena B itu sebanding sama R. Nah, sekarang kita lihat yang C. Yang C itu di depan sisi 5. Saya kasih simbol lengkung. Ini sisi yang sedang kan? Karena kan 5 kan angkanya berada di antara 4 sama 6. 5 itu berarti ukuran yang sedang, tengah-tengah aja. Nah, sekarang di segitiga yang satunya, yang sedang yang mana? Yang di depan 2,5 kan? Berarti kan Q. Berarti kita nulisnya gini, PRQ. Nggak boleh seenak sendiri, misalkan kita tulis PQR. Ya kenapa Pak? Ini kan urut Pak. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak kayak gitu caranya. Jadi dia sebanding sama siapa? Jadi kalau misalkan kita mau tulis, kalau kita misalkan tutup mata nih, kita nggak lihat segitiga lagi, kita bisa menuliskan panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian bagaimana? Sisi-sisi yang bersesuaian kalau misalkan kita tulisin ini di sini 4, terus kemudian di sini kita tulisin 5, ini kita tulisin 6. Ya, ini adalah komponen daripada segitiga yang sebelah kiri. Ya, berarti kita bisa menuliskannya gimana? 4 tadi kan sebanding sama 2, 5 kan 2,5, 6 sama 3 kan. Nah, ini maksudnya adalah perbandingan daripada sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau kita nulisnya itu sudah benar kayak seperti ini, segitiganya ditutup aja, maksudnya nggak usah ngelihat segitiganya. Ini kita bisa lihat perbandingannya. Misalkan di sini saya tulis ini AB. AB itu ini ya, 2 yang pertama. Terus kemudian saya tulisin di sini AC.
Terus kemudian saya tulisin di sini BC. Ya berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu pasangannya, coba lihat dulu. Nah, kalau kita mau tulisin pasangannya, AB, itu kan ngambil dua yang pertama kan? Berarti yang di sebelah sini juga ngambil dua yang pertama dong, PR. Sekarang kita mau ngambil AC, ya berarti kita tinggal ngambil PQ. Kan AC itu kan dari yang pertama sama yang terakhir. Berarti yang segitiga satunya harus yang pertama sama yang terakhir. BC, berarti kita ngambil dua yang terakhir kan? Berarti yang satunya juga dua yang terakhir. RQ, enak. Nggak usah lagi lihat segitiganya kalau kita sudah nulisin sesuai dengan aturan yang benar. Kalau kita mau tulisinnya itu kayak seperti tadi nih, segitiga ABC, sebangun dengan segitiga PQR, karena katakanlah urut, padahal seharusnya kan B sama Q kan nggak sebanding kan, karena kan panjang sisi di depan sudut B itu kan bukan sebanding dengan panjang sisi di depan sudut R. Berarti kita harus lihat segitiganya lagi. Maksudnya dengan penulisan yang seperti ini, kita harus selalu menoleh ke arah segitiganya untuk menuliskan yang seperti ini. Jadi nggak bisa langsung, ya bukan? Jadi penulisan yang benar itu akan membuat kita akan mudah sekali menuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Dah, oke. Sekarang kita lihat ke contoh. Nah, sekarang ada rumus sebenarnya untuk segitiga yang bentuknya seperti ini. Yang dia seperti ini, maksudnya itu ada garis jajar seperti ini. Jadi, penulisan rumusnya seperti ini. Saya tuliskan di sini pakai apa ya? Enaknya ya, pakai koordinat dulu, pakai titik sudut dulu. Misalnya di sini ada A, B, C. Ini sejajar sama ini. D, E. Berarti kita bisa tuliskan segitiga ABC sebangun dengan sebangun itu simbolnya kayak gini ya. Nih, sebangun nih. Itu sebangun. Kalau kongruen itu simbolnya kayak gini. Mana ya kongruennya? Gini, gini, terus kemudian gini. Tapi kadang-kadang ada juga guru yang nulisin kayak gini. Ikutin ya. Ikutin guru ya. Oke. Kenapa dia sebangun? Ya berarti kita harus sebutin. Karena alasan daripada sebangun kan satu, panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Atau sudut-sudut yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kayak gini. Ini lingkaran, ini lingkaran. Ini bintang, ini juga bintang. Ini lengkung, ini juga lengkung. Jadi kita harus tentuin kenapa dia sama. Satu, sudut ini untuk segitiga kecil sama dengan juga sudut ini untuk segitiga gede. Atau kan harus ada tiga. Berarti pembuktian daripada kesebangunan itu harus sudut. Tiga sudutnya harus sama. Maka kita baru bisa ngomong bahwa dia sebangun. Dua, bisa nggak satu sudut? Nggak bisa lah. Kan dia harus tiga sudut sebangun. Terus kemudian sudut ini sama dengan sudut ini. Kenapa? Karena itu kan sudut antara dua garis jajar. Ingat di kelas 7. Pada saat kita punya dua garis jajar dipotong oleh satu garis, sudut ini sama sudut ini sehadap dong. Demikian juga dengan temannya, ini sama ini sehadap. Terus kemudian kita juga punya yang namanya itu apa? Bertolak belakang. Sudut ini sama sudut ini bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu juga sama. Terus kemudian kita juga punya sudut yang dia itu dalam berseberangan. Ini sama ini dalam berseberangan. Ini sama ini dalam berseberangan. Berarti sudutnya sama. Cara ngafalinnya gampang gini. Pakai kayak huruf Z. Ini huruf Z. Lancip. Ada juga huruf Z yang tumpul. Ini huruf Z yang tumpul. Satunya bentuknya kayak gini. Ini sama. Satunya huruf Z yang tumpul. Tut. Tapi ini harus jajar ya. Baru bisa dia sudutnya sama. Dan teman-temannya. Sudut luar berseberangan lah. Sudut dalam sepihak lah. Terserah lah. Pokoknya kita harus cari sudut yang samanya itu di mana. Sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini. Jadi kita bisa bilang bahwa segitiga, gambar yang kecil ya, D, E, A. Ini lengkung, ini bulat, ini bintang. Terus kemudian segitiga yang gede. Segitiga yang gede, ini ada B, ini ada C, ini ada A. Lengkung, bulat, bintang. Dah, berarti kita bisa menuliskan segitiga daripada A, D, E itu sebangun dengan segitiga yang gede. A sebanding sama siapa? A juga lah. Tuh, sudutnya lengkung kan. D sebanding sama siapa? D sudutnya bulat. Berarti sudut bulatnya B. E sebanding sama siapa? E kan sudutnya bintang. Berarti satunya harus sudut bintang. Jadi kita bisa menuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Mau lihat segitiga boleh karena kita sudah nulisin kesebangunan yang benar.
Jadi kalau kita mau ngasih alasan gini ya caranya. Ini cara ngasih alasan sudut sudut A itu berarti maksudnya sudut D, AE sama dengan sudut daripada BAC karena namanya itu sudut yang berimpit. Sudut D, kita nggak boleh tulisin sudut D doang loh ya. Kita nggak tahu sudut D yang dimaksud tuh sudut D yang dalam atau sudut D yang luar. Jadi kita harus tulis kayak gini. Ada tiga titik koordinat. Jadi kalau kita mau nyari tahu sudut D, maksudnya kita mau ngomong yang bulat ini, berarti kita ngomongnya ADE sama dengan sudut ABC. Karena alasannya itu sudut yang sehadap. Jadi alasannya harus ditulis. Terus kemudian yang terakhir yang sudut bintang. Sudut AED sama dengan sudut ACB. Karena sudut sehadap. Sehadap. Jadi yang ini itu adalah punya segitiga ini. Nggak boleh tempat-tempatnya diganti saya sendiri. Ini itu adalah segitiga ini. Setelah kita bisa membuktikan bahwa dia itu sebangun, maka kita bisa menuliskan namanya itu perbandingan daripada sisi-sisi yang bersesuaian. Lihat segitiga boleh, melihat daripada tulisan daripada segitiga sebangun boleh. Sekarang kita dengan skema katakanlah ini nggak dikerjain, jadi kita langsung lihat daripada segitiga. Sekarang perbandingannya gimana? Tulis komponen daripada segitiga yang kecil. Saya tulis di atas semuanya AD, AE dibanding sama DE. Nah, sekarang kita lihat AD dulu. AD di mana nih? AD di depan sudut bintang kan? Berarti sekarang ini di depan sudut bintang AB dong. Berarti perbandingannya AB. AE, AE di depan sudut bulat untuk segitiga kecil. Jadi segitiga gede di depan bulat. Berarti adalah AC. DE, DE di depan sudut lengkung. Ini di depan sudut lengkung, berarti BC. Nah, sekarang kalau kita lihat gimana? AD. Ini AD nih. AD. Ini AB nih, per AB. Sama dengan AE. AE ini. Per AC ini. Ada pola kan ya? DE ini. Saya lihatnya dari sini ya. DE ini dibagi BC. Jadi, enak kan ya? Nah, di sini kita ngelihatnya bahwa ini tuh puncaknya. Jadi kalian harus tentuin puncaknya dulu. Karena dia kadang-kadang puncaknya itu agak diker, arahnya agak diputar-putar. Jadi kita harus tahu puncaknya yang mana. Jadi ngelihatnya ini dibagi itu sama dengan yang tengah, dibagi sama yang bawah, sama dengan ini dibagi itu. Ada pola kan ya? Jadi maksudnya kalau misalkan kita punya segitiganya itu kayak gini, ini sejajar. Ini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D, ini ada E, ini ada F. Barengan dong, coba dong. Bisa nggak bikin perbandingannya? Jadi kita nulisnya, ini puncaknya berarti kan A dibagi A plus B sama dengan C dibagi D, yang tengah sama dengan E dibagi E plus F. Gampang kan ya? Kalau kita mau menggunakan pinggirnya doang, pinggirnya berarti maksudnya ini, berarti kita bisa tulisin A per B sama dengan E per F. Gitu caranya. Jadi perbandingannya ini sama ini tuh berlaku. Kalau kita mau menggunakan tengah, berarti perbandingannya harus semua. Nah, sekarang kita praktek. Nah, gampang kan ya? Ini pinggirnya doang, berarti ini puncak dong. Kalau pinggirnya doang, berarti boleh langsung kan ya? Ini per ini sama dengan ini per ini. Jadi kita bisa tulis 2 per 3 sama dengan 4 dibagi X. Sekali silang ya. 2X sama dengan 12, X yang ketemu 6. Atau kita pakai semuanya. Ini sejajar, harus ada garis sejajar ini ya. 2, 3, ini nggak ada, 4, X. Kalau mau nulis semuanya, kan puncaknya di sini nih. Berarti 2 bagi semuanya, 5 sama dengan 4 bagi, ini semuanya, 4 tambah X. Kali silang, 2 buka kurung 4 tambah X sama dengan 20. Kali masuk, 2 kali 4, langsung ya, 8. 2X sama dengan 20. Angkanya pindah ke sebelah kanan. Berapa nih? 20 kurangi 8, 12. X-nya sama dengan sama. Yang sebelah kiri lebih gampang kan ya? Nah, sekarang kita lihat ini. Lihat puncaknya dulu loh ya. Jadi, puncaknya ini puncak. Jadi, kalau misalkan bingung gimana? Agak diputer dong. Diputernya gimana ya? Ya, kalian gambar ulang. Kalau enggak ya, kertasnya dibalik aja. Nah, sekarang kalau misalkan puncaknya ini ada tengahnya, berarti kan ini per ini. X dibagi X plus 6 dengan ini per ini kan ya?
3/12. Udah, kecilin dulu. X per X plus 6, 3/12, ini sama ini kecilin. 4 kali silang. 4X sama dengan X plus 6, pindah ruas. Bisa ketemu 2. Gampang. Nih, mulai bingung ya? Nah, sekarang kita lihat puncaknya dulu. Yang mana puncaknya? Jadi, ada berapa puncak? Ya, lihat aja yang sejajar yang mana. Kalau kita ngelihat ini sama ini, berarti ini puncaknya dong. Ya bukan? Kalau kita ngelihat ini sama ini, berarti puncaknya ini. Ya kalau bingung, kertasnya dibalik aja, diputer. Jadi yang mana dulu yang kita bisa kerjain? Ya, ditulis persamaannya dulu lah, biar nggak bingung. Ini ada yang sejajar. Ini tipuan nih. Jadi, kalau misalkan ini 2, berarti ini 2 dong. Kan itu jajaran genjang. Ini 5, ini 5. Tulis dulu. Nah, sekarang saya mau puncaknya ini. Tulis lengkap dulu. Jadi, bingung nggak? Ya udah deh, gambar dulu deh. Ini, ini, ini puncak, ini sejajar. Gambar panahnya kebalik juga nggak apa-apa. Berarti ini per semuanya sama dengan ini per ini, sama dengan ini per semuanya kan? Jadi tulis dong. Y dibagi Y plus 3 sama dengan 2, yang ini 2, ini 2, yang ini 2 tambah X. 2 dibagi 2 tambah X sama dengan yang ini 1 dibagi sama yang ini 6. Jadi ada yang bisa dikerjain nggak? Ada lah. Ini kan dari situ ketemu Y, dari sini ketemu X kan. Jadi yang satunya perlu nggak? Nggak usah. Kan cuma nyari tahu X sama Y doang kan. Jadi kalau kita mau nyari tahu dari segitiga dengan puncak yang ini, ya hasilnya pasti sama lah. Ini kan ada puncak lagi kan. Kalau misalkan kita gambar, berarti kan gambarnya gini, gini. Tuh, terus kemudian garis jajarnya itu. Ini sama ini. Yang ini nggak usah digambar. Ya berarti kita tinggal tulisin 3Y, terus kemudian ada angka berapa nih? 5, terus kemudian di sini ada angka 6, terus kemudian di sini ada angka X, di sini ada angka 2. Ya puncaknya di sini. Ya tinggal ini per ini sama dengan 5 per 6 sama dengan ini per ini kan? Udah, X sama Y-nya sama-sama ketemu. Sekarang bagaimana kalau dia bentuknya adalah kayak gini, bukan segitiga. Ada 2 cara. Yang pertama adalah kita menggunakan segitiga. Yang kedua, kita menggunakan rumus daripada jajaran genjang. Tapi sebenarnya rumus daripada jajaran genjang itu menggunakan rumus daripada segitiga juga. Jadi di sini saya lebih menyarankan yang pakai segitiga. Tapi kalau misalkan ada yang mau ngerjain pakai itu ya terserah, nggak apa-apa. Nah sekarang kalau misalkan kita mau pakai rumus dulu, rumus. Rumus kalau misalkan kita mau bikin rumusnya, ini ada bentuk mirip kayak seperti tadi. Di sini X, di sini itu Y, di sini itu Z. Misalnya ini adalah P, ini adalah Q perbandingannya. Kita mau mencari rumus yang mencari Y. Jadi bagaimana caranya? Ya dibikin segitiga lah. Dari ujung yang di sini dibikin garis jajar yang ini boleh, atau dari ujung yang ini dibikin garis jajar yang ini, terserah. Saya mau bikin yang dari sini dibikin garis jajar ini. Berarti kalau kita mau bikin gambarnya gini ya. Nah, jajar. Terus kemudian pisah segitiganya biar nggak bingung. Gini. Ini. Nah, sekarang kita tentuin. Ini kan X. Berarti ini X dong. Berarti ini Y min X. Tulis di sini. Y min X. Ya, ini P sama Q ya. Terus kemudian ini kan X. Ini berarti X. Ini juga X dong. Padahal dari sini sampai ke sebelah sini kan Z. Berarti ini Z kurangi X. Berarti ini Z kurangi X. Ya udah, urusan matematika. Tulis di sini nih. Bikin perbandingannya. Ini kan sejajar. Berarti ini persemuanya P dibagi sama P tambah Q sama dengan ini Y min X dibagi sama semuanya Z dikurangi X. Udah, kali silang. Tujuannya kan mau nyari tahu Y. Ya berarti sebenarnya kalau kita nggak mau bingung, yang ini jangan dikaliin masuk. Jadi tulis gini nih. P Z dikurangi X, jangan diapa-apain, nanti aja.
ditambah sama dengan Y dikurangi X dikali sama P plus Q. Tujuannya kan mau Y, berarti ini tuh dikali satu paket sama dia. Ini dikali satu paket sama dia. Jadi cara tulisnya gimana? Ini biarin aja. Sama dengan Y, P tambah Q dikurangi X, P tambah Q. Karena tujuannya mau bikin Y sama dengan, berarti ini pindah aja ke sebelah kiri. Berarti Y, P tambah Q, terus kemudian P, Z dikurangi X, ditambah sama, ini kan satu paket pindah. Ini kan tandanya minus, pindah ke sebelah kiri jadi plus. X, P tambah Q, baru dibuka kurung. Ini kali ini. PZ, PX, PX, QX. Sama dengan, ini jangan. Kan kita mau nyari tahu Y. Ini sama ini dicoret. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu Y-nya, PZ, QX, per P tambah Q. Rumus. Jadi, kita lihat. Pakai merah. Ini udah merah belum? Udah. Y, tuh ini. Oh, udah berantakan ya. Jadi, ditulis di sini nih. Ini ada X, ini ada Y, ini ada Z. P, Q. Coba kita lihat nih. Y, P kali Z. Ini kali silang tuh. Tuh, hilang. Terus kemudian Q kali X. Itu kali itu. Dibagi P tambah Q. Ini tambah ini. Sekarang kita praktek nih. Biar nggak bingung nih. Ambil angka nih. Gampang kok. Nih. Lihat ke rumus sebelah ya kalau perlu ya. Ini 2, ini 3. Ini nggak tahu. X aja kali kayak. Terus kemudian ini 6. 10 kayak. Jadi cara nyari X gimana? Ini sejajar ya. Harus ada tanda sejajar. Berarti cara nyari X gimana? Tadi kan kali silangan ya. Ini kali ke sono kan. 2, 10 tambah. Ini kali sama dia. 3 kali 6 bagi ini tambah ini. 2 tambah 3. Udah beres. Itu rumus yang tadi. Asalnya dari rumus ketiga sebenarnya. Nah, sekarang kita praktek nih. Praktek. Nah, sekarang kita harus tambahin variabel baru di mana ya terserah, ini ada dua cara sih sebenarnya. Di mana kita melihat penghubung antara jajaran jenjang di sebelah kiri sama sebelah kanan. Berarti tambahin. Di sini ada tambahin P sama tambahin Q. Kita ngelihat yang ini dulu. Jadi, kalau misalkan kita tulisin 6 sama dengan kali silang ya. 8P tambah 4Q dibagi sama P plus Q. Ya bukan, lihat rumusnya. Kali silang 6P tambah 6Q sama dengan 8P tambah 4Q, kumpulin jadi 1. P sama P, kumpulin jadi 1. 2P, Q-nya dipindah ke sebelah kiri. 2Q, berarti P sama dengan Q dong. Nah, sekarang baru kita terapkan untuk yang sebelah kanan ini. Jadi, 8 sama dengan kali silang. P-nya dikali sama 12, ditambah sama Q-nya dikali sama X, dan itu kita nggak tahu, dibagi sama P tambah Q, dan disubstitusi. Kan P sama dengan Q kan? Ya semuanya diubah dalam P aja. Berarti 8 sama dengan 12P ditambah sama PX dibagi sama 2P. Nah, sekarang difaktorin dulu supaya gampang. P 12 ditambah sama X dibagi sama 2P. P-nya bisa dicoret. Terus kemudian kali silang. Mana ya? Di sini aja ya. 16 sama dengan 12 tambah X. Dengan 12 tambah X. X-nya ketemu 4. Dah beres. Sekarang pakai cara lain. Digambar lagi ya, biar tapi gambarnya lebih kecil. Digambar lagi agar supaya nggak bingung. Gini, terus kemudian agak ke atas. Srot. Ini garis. Ini panah 2. Ikut panah 2. Ini 4. Ini 6. Gak usah tulis ya, karena nanti saya mau coret-coret. 6, 8 itu X, gak usah ditulis juga. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau ngerjain, berarti kita harus ngelihat dari sisi penghubung. Sisi penghubungnya ini kan. Nah, kita butuh perbandingan ini. Maksudnya kita butuh tahu P sama Q-nya.
dengan cara kita narik segitiga baru agar supaya sejajar sama ini. Nariknya dari sini. Ini narik gini kan. Nah, ini sejajar. Ini sejajar sama ini. Nah, sekarang kalau dia sudah sejajar, kita isi angkanya. Ini kan 6. Ini 4. Berarti ini 2 dong. Ini 8. Ini 4. Berarti ini 4 dong. Nah, sekarang kita lihat segitiga ini. Segitiga ini, kalau misalkan kita copot, ini kan 2. Ini kan 4. Ini berarti perbandingannya 2 banding 4. Ini juga 2 banding 4 dong. Ya bukan? Berarti kalau misalkan kita tulisin, kita harus tulisin pakai variabel. Itu kan udah ada variabel X. Berarti jangan pakai variabel X lagi. P sama Q saya udah pakai. Berarti sekarang pakai Y aja. Berarti di sini perbandingannya itu adalah 2Y sama 4Y. Nah, berarti kalau misalkan saya tulisin ini gimana? Ya berarti ini 2Y lah. Kan totalnya 4Y. Atau kecilin boleh nggak? 2Y sama 2Y. Kecilin. Berarti maksudnya diganti sama Y sama Y. Boleh. Malah lebih enak gitu. Berarti di sini kita bisa tulisin perbandingannya Y sama Y. Yang sononya juga dibikin segitiga. Pakai warna lain deh. Biar nggak bingung. Hijau. Jadi, sama. Kita harus bikin segitiga lagi. Tapi dengan menggunakan sisi yang ini. Jadi yang ini dipindah ke sini. Bikin garis jajar. Jadi ini sejajar sama ini ya. Dah. Nah, sekarang di sini kita punya X. Berarti artinya di sini X juga dong. Kan ini sama dengan ini kan. Nah, berarti yang kecil ini berapa? 8 kurangi X. 8 kurangi X. Karena ini kan 8. Terus kemudian yang ini X juga. Ini kan 12. Berarti di sini 12 kurangi X. Nah, sekarang segitiganya kita copot. Gambarnya di sini. Tuh. Tuh. Ini 8 kurangi X. Di sini 12 kurangi X. Di sini adalah Y. Y. Ya udah, kita bikin perbandingan. Y dibanding sama Y. Enggak. Y dibanding sama 2Y. Kan semuanya 8 minus X dibagi 12 kurangi X. Y-nya langsung coret, kali silang. Berarti 12 dikurangi X sama dengan 2. 8 dikurangi X. Kali masuk. Dan seterusnya. X-nya ketemu. Sama kan ya? Kelihatannya yang di sebelah kanan, yang hijau, itu kelihatannya lebih susah. Tapi sebenarnya kalau misalkan saya terangin dalam versi lebih cepat, atau saya kerjain sendiri, nggak pakai ngomong, itu jauh lebih cepat. Ya, terus kemudian kita masuk. Ya, ini rumus kesebangunan. Oh iya betul. Rumus kesebangunan. Nah, sekarang untuk yang kesebangunan ini adalah rumus yang berbeda dengan yang ini tadi. Karena itu ada tanda garis jajar. Yang ini nggak ada. Jadi kalau misalkan dia nggak ada, kita harus menuliskan sudut-sudut yang mana yang sama. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain rumus kesebangunan, tangan ini harus langsung bergerak efektif. Jadi kalian yang ngerjain itu harus langsung menuliskan sudut-sudut mana yang sama dengan pakai variabel-variabel tertentu. Kalau misalkan nggak mau pakai tanda bintang atau bulat, maksudnya gini. Jadi di sini katakanlah ini saya pakai sudut X. Ini siku-siku. Berarti di sini 90 min X dong. Kan jumlah sudut dalam segitiga kan 180. Nah, karena ini X, terus kemudian kita lihat segitiga yang gede. A, B, C. Ini 90, berarti ini 90 kurangi X kan. Nah, sekarang terhubung semua. Jadi, ini 90 min X, ini siku-siku, berarti di sini X. Nah, ini kalau dijumlah sama ini juga 90 kan. Nah, sekarang kita bisa menuliskan segitiga-segitiga yang sebangun. Banyak, ada 3. Saya gambar paling gede ya. Paling gede. Nih. Yaitu adalah segitiga A, ini siku-siku, ini B, ini adalah 90 min X, ini X, ini C. Terus kemudian segitiga yang agak sedang. Segitiga yang sedang. Ini ke sini, ini siku-siku, ini ada D, ini ada C, ini ada A. Ini adalah X, ini adalah 90 kurangi X. Terus kemudian segitiga yang paling kecil, yang paling mini berarti gambarnya kayak gitu. Ini adalah A, ini adalah X, ini adalah 90 kurangi X, ini adalah B, ini adalah D. Nah,
Nah, sekarang kita punya pasangan daripada segitiga yang sebangun. Ada 3 pasang. Pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga. Dan kita bisa tulisin semua rumus daripada sisi-sisi yang bersesuaian. Coba kita tulisin 2 yang pertama. Yang ini. Coba kita tulisin perbandingan-perbandingannya ya. Coba kita lihat. Saya mau tuliskan segitiga yang gede di sebelah kiri. Kita punya AB, kita punya AC, dan kita punya BC. Coba cari pasangannya. AB dulu, AB. AB terletak di depan sudut X kan ya? Ini AB terletak di depan sudut X. Berarti yang satunya harus terletak di depan sudut X nih. Depan sudut X nih. Berarti kan AD kan? AD, AC. AC ini. Di depan sudut 90 min X. Berarti yang satunya juga harus di depan 90 min X, CD. BC berarti terletak di depan sudut siku-siku. Berarti ini terletak di depan sudut siku-siku juga, AC. Dengan cara yang sama, kita bisa bikin ini. Saya agak percepat ya. Berarti kita punya AC. AD. AC, AD. Terus CD. Terus cari pasangannya. AC. AC itu di depan siku-siku. Berarti di sini adalah AB. AD. AD itu di depan sudut X. Berarti BD. CD. CD itu di depan sudut 90 min X. Berarti ini adalah AD. Nah, sekarang segitiga ini. Kita punya apa lagi? Samalah. Bikin aja AB. AC. Sama kayak seperti yang ini ya. BC. Cari pasangannya. AB. AB itu di depan sudut X. Berarti di sini adalah BD. AC itu di depan sudut 90 min X. Berarti ini adalah AD. BC itu terletak di depan sudut siku-siku. Berarti ini adalah AB. Nah, sekarang kita mau bikin persamaan. Persamaan ini tujuannya adalah mau mencari. AD-nya ini berapa. BD-nya ini berapa. Kita mau mencari hubungan itu. Terus kemudian kita mau mencari hubungan ini sama AC. Pada saat kita nanti hubungkan daripada kesebangunan daripada ketiga segitiga ini, di sini ada persamaan AD, di sini ada persamaan AD, di sini ada persamaan AD. Nanti kita akan punya hubungan bahwa AD ini itu sama dengan DC dikali sama DB. DC dikali sama DB. Saya tuliskan di yang berikutnya ya, supaya nggak berantakan di sini. Jadi di sini kalau misalkan kita cari yang pertama, AD itu sama dengan DC dikali sama DB. Ini cara ngafalinnya ya, DC dikali sama DB. Cara dapetinnya persamaan ini sebenarnya dia dari substitusi daripada gambar-gambar yang sebelumnya. Dengan memanfaatkan kesebangunan daripada ini, dan ini. Terus kemudian yang kedua, dalam hal ini kita mau menghubungkan AB, yaitu ini, AB, itu sama dengan BD dikali sama BC. AB, jangan lupa ada kuadratnya, itu sama dengan BD dikali sama BC. Saya kasih warna yang berbeda agar supaya gampang ngafalinya. Jadi kayak gitu. Terus kemudian yang satunya, yang terakhir, persamaannya nanti akan muncul dari AC. Yaitu CD dikali sama CB. AC kuadrat itu sama dengan CD dikali sama CB. Itu cara ngingetnya. Oke, itu adalah kesebangunan. Untuk materi yang kongruensi, saya akan pisah di video yang lain agar supaya nggak terlalu panjang. Bahan yang kali ini, yang kesebangunan, ini kan ada 2 bahannya. Satunya kesebangunan dan kongruensi. Yang kesebangunan kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang